Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pengembarsan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh CGP Bapak Dudun Bahrul Hikayat SPD, yang mana acara ini akan kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan diseminasi budaya positif, mari kita perhatikan dan cermati. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan mengaplikasikannya di sekolah kita SDN Rawasari. Kepada Bapak Dudun Bahrul Hikayat SPD dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Diri yang sudah membuka acara ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, Bapak Guru SDN Rawasari yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk kita melaksanakan kegiatan diseminasi calon guru penggerak kelas 10 yang bertemakan tentang budaya positif. Langsung saja kita ke slide pertama. Nah, slide pertama, Bapak Ibu, tapi sebelum kita ke slide pertama, saya akan mengecek dulu konsentrasi Bapak Ibu sekalian, ya, supaya semuanya bisa konsentrasi, bisa menerima atau nanti bisa kita berdiskusi tentang apa yang menjadikan poin-poin penting dalam budaya positif. Nah, saya coba ke depan tangannya, ke depan dulu tangannya. Siap ya? Kita biar fokus dulu semuanya. Sekarang saya hitung 1 sambil mengepakkan tangan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan, masuk ke pinggir. Nah, udah ya. Biar kita ke belakang jangan begini aja gitu ya. Nanti ada yang patah kalau ke belakang. Nah, sekali lagi ya. Biar konsentrasi, biar seger juga, perdagangan juga. Atau biar nanti fokus. Sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. Buang ke pinggir. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan pertama. Jawabannya setuju atau tidak. Jadi jawabannya setuju atau tidak. Pertanyaan pertama, pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Coba setuju, katakan. Bapak ada yang setuju ya? Yang tidak setuju? Begitu tidak setuju, Bu Aisyah tidak setuju, Bu Roman, setuju sudah tidak setuju? Setuju? Tidak setuju ya? Nah, coba saya ingin ke Pak Ateng. Kenapa Pak Ateng setuju tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Mengapa Pak Ateng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di CGP Masih Anwar Rosda memberi balas menanggapi masalah pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa. Secara garis besarnya, kalau pendapat saya, siswa kalau tidak diberi hukuman kadang-kadang tapi hukumannya yang bersifat gimana ini kan secara umum.
Hukuman itu kan ada dua, ada hukuman yang mendidik dan hukuman yang membuat anak cerah. Kita di dalam modernisasi ini anak diberi hukuman dalam arti kutip, anak kita beri hukuman tapi hukum yang sifatnya mendidik. Contoh, upami kalau dia seseorang dia datang terlambat, ya dia beri hukuman dalam arti sesudah kita menanyakan hal-hal mengapa yang mengakibatkan dia terlambat atau tidaknya, dikarenakan di dalam satu kelas kan kita sudah ada yang namanya aturan-aturan yang dibuat oleh dengan siswa secara tidak langsung, maka walaupun dia alasannya dapat dimengerti, tetapi tetap hukuman tersebut harus dijalankan supaya disiplin terhadap dia. Namun kalau dalam kesepakatan kelasnya dia dihukum dikarenakan hanya keterlambatan, dia harus contohnya harus mengepel ruangan yang kotor di depannya saja, atau dia harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau dia harus membuat gambar atau bagaimana juga. Tapi hukumannya disini bukan membuat anak tersebut menjadi luka, anak tersebut menjadi nyeri hatinya tidak, bukan. Hukuman di sana berarti sifatnya mendidik supaya nanti ke depannya dia ada sifat jerah yang ada, dia merasa tanggung jawab di dalam dirinya pun juga ada. Karena kalau saya contoh di kelas anak kalau kita tidak diberi hukuman sesudah kita tanya ayatnya ya hari-hari berikut ada apa yang ditanyakan dia bagus, kalau ditanya hukum, kita tinggal cukup anak hanya menganggukkan kepala, mohon maaf. Kadang-kadang tidak seperti itu. Kalau anak laki-laki di zaman modern lebih sensitif. Jadi hukumannya berupa pendidikan terhadap anak supaya dia nantinya kalau dia nanti membuat kesalahannya lagi, tapi efek dari hukuman yang telah kita berikan, anak menjadi sadar bahwa kebersihan yang telah dia lakukan selama dia hukum itu adalah suatu kewajiban yang harus dia rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat padat sekali ya apa yang penjelasan Pak Ateng, tapi kita tidak bisa betul-betul ya. Nanti kita akan jawab dengan slide-slide ke depan. Jadi Umar dan setuju ya. Kenapa ada setuju Umar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengumpulkan pendapat kenapa saya tidak setuju ya Pak, karena dalam agama katanya ya, kalau mendidik anak itu di usia sampai 5 tahun kita harus mendidiknya dengan cara malu. Dan di usia sekarang usia SD itu 6, 7 seperti itu usianya. Katanya dari umur 7 tahun itu dimulai mendidik anak itu harus dengan tegas. Hukuman di sini kenapa saya setuju, karena contohnya seperti ini Pak. Misalkan anak gimana ya, berbuat salah kepada temannya gitu, kan itu harus apa ya, jangan diulang lagi gitu ya. Jadi hukuman di sini misalkan bukan hukuman yang menyakiti anak fisikisnya ataupun mentalnya, tapi hukuman di sini misalkan dibiasakan, misalkan selalu diberikan handphone untuk setiap harinya berapa jam sehari. Tapi karena dia melakukan kesalahan, jadi handphone itu tidak diberikan karena kesalahan yang dia perbuat, supaya kedepannya kesalahan yang dia perbuat tidak dilakukan lagi. Hukumannya mungkin ringan-ringan seperti itu, dimana tapi kalau membuat anak kesalahan itu tidak hanya jangan gitu, jangan gini, tapi karena anak itu pemikirannya pendek dan hanya berpikir dengan yang ringan-ringan saja. Selagi kita
membuat larangan kepada anak harus diberikan juga penyebabnya itu gini loh. Jadi adik paham. Jadi insya Allah mungkin akan menjadi anak yang sesuai yang kita inginkan. Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putaran yang berubah memberikan pendapatnya atau opini tentang pemberian hukuman kepada siswa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ya. Kalau yang pertama tadi ada pemberian hukuman. Nah, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju tentang statement ini? Cuma yang setuju, angkat tangan coba. Belum setuju ya? Yang tidak setuju, ada yang tidak setuju? Kalau tidak setuju, ada yang tidak setuju. Kita berikan kepada yang belum ya. Belum silakan kenapa tidak setuju pemberian? Oh setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Silakan Belum. Terima kasih kepada Pak Dudun yang telah memberikan waktunya. Pertanyaannya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Saya setuju. Kenapa? Karena dengan reward, semangat anak dalam belajar akan meningkat. Karena sudah dibuktikan ya waktu di pembelajaran PAI, siapa saja yang bisa jawab nanti mendapatkan tepuk tangan. Contohnya itu ya, pakai tepuk tangan. Hanya dengan tepuk tangan saja si anak itu berlomba-lomba gitu Pak. Ini dilihat realnya di kelas gitu pas pembelajaran PAI. Jadi saya menyimpulkan setuju pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Im, sangat bagus sekali pemaparannya. Tadi Pak Lukman tidak setuju ya? Kenapa tidak setuju Pak Lukman? Mungkin bisa research teman-teman. Boleh hadiah. Ada sesuatunya. Kenapa saya tidak setuju? Karena pemberian hadiah ini akan berdampak untuk jangka pendek dan jangka panjang siswa. Kenapa berdampak? Karena akan banyak hal yang nanti dapat memunculkan ketagihan, ketergantungan dari peserta didik agar mendapat hadiah. Mungkin itu baru. Detail sekali ya. Jadi kalau tadi Bu Im sudah setuju kan memang untuk merangsang atau menstimulus siswa untuk berprestasi. Tapi kalau Pak Lukman mungkin efek negatifnya akan memberikan sebuah ketergantungan terhadap hadiah yang diberikan. Nanti kita bahas di modul ya. Gimana Pak? Silakan. Tadi kan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kalau menurut saya ini bahasanya bukan prestasi. Seharusnya bahasa hadiah itu kan meningkatkan prestasi siswa menurut saya. Jadi dia menangkap motivasi, percaya diri. Harusnya itu bahasa yang dikeluarkan buat pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Bukan. Udah seluruh orang hese, peta aja. Nah yang kita pentingkan dengan pemberian hadiah itu anak utama jadi pendiam, utama dia tidak bisa bergerak dikarenakan ada penghargaan dari salah satu guru, baik dengan cara pendekatan langsung kita tepuk tangan, atau kalau di kelas 6 saya dikasihnya permen. Anak itu asal dia akan berdiam, kita sudah bakal belajar bicara. Nah dengan adanya kita dikasih itu secara transparan itu akan menghasilkan, tapi dampaknya yang terasa anak itu ketergantungan juga Pak. Hari berikutnya Pak, mana cara permennya lagi? Oh cuma salah satu kan itu. Tapi dapat yang terasa, yang memang bagusnya ada diberikan hadiah. Tapi pendapat saya bukan meningkat prestasinya, bukan. Tapi dari segi mentalnya segala-galanya dia akan keluar. Seolah-olah dia merasa bukan bahasa dan itu saya percaya itu. Terima kasih kepada yang bagus sekali ya. Kita nanti akan tercerahkan ke depan, mungkin bisa sharing tadi bagus sekali Pak Aceh pendapatnya. Nomor 3 ya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap yang bermasalah.
Guru harus memberikan solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Pak Ateng setuju, Bu Ip setuju, Bu Nining setuju? Setuju. Pak Lukman setuju tidak? Setuju. Semua setuju ya? Coba saya ke Bu Nining dulu deh. Tadi Bu Nining bilang setuju ya? Coba. Apa menjadi alasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Guru harus memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Ya memang. Contoh salah satu murid kelas 1 yang tidak bisa membaca, berhitung dan menulis. Solusi yang pertama saya berikan melalui pertama pendekatan dulu. Kedua, memberikan pelajaran-pelajaran yang sekiranya dia mampu. Terus ketiganya mendekati dengan orang tuanya, salah satu itu Pak, untuk yang bermasalah yang tidak bisa menulis, membaca dan berhitung. Untuk kelas 1 itu mungkin. Terima kasih. Pertanyaan buat Bu Nining, terima kasih. Mungkin ada yang lain, dapat yang lain? Nomor 3. Jadi kan tidak ada yang setuju, berarti tidak ada yang mengatakan ya. Kita alih ke yang nomor 4. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah ini kan mungkin Bapak Ibu ada yang memposisikan diri sebagai teman di siswanya, di kelasnya. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan poin seperti ini? Bu Bapak tidak setuju? Ada yang setuju atau tidak? Pak Bu Bapak setuju? Tidak setuju Pak Ane? Setuju. Boleh Pak Ane mungkin sekian kalinya memberikan alasannya kenapa setuju? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya masalah guru sebagai teman siswa di sini bukan berarti teman begitu dengan kita dengan dewasa dan dewasa, bukan. Ini dalam arti kutip. Artinya kita di kelas, kalau kelas kan cara pendekatan salah satu dengan supaya siswa yang pintar, yang bodoh, yang gimana. Kadang-kadang guru nih belajar buat guru, pada saya tambah guru. Beda saya tak mau hotel, kadang saya tak mau menjaga golongan. Kadang-kadang guru tidak mau untuk mendekatinya. Dicuekin banyak keluhan anak yang mengandung abi. Wah, cara dulu di kelas apa? Bunten nih bahasa nabinya. Bahasa nabi soal ditanya acan, aku ibu lagi. Tara diusap-usap baca, tara diambil jadi cenang bunga. Tidak mau banyak itu buat yang terjadi di kelas 6. Anak kan curhat kepada bukai bapak macam ini menikah mau. Kak Abi itu naros masalah di rumah gimana. Nah, dengan kita sebagai teman, secara langsung kita akan pendidikan anak kita akan hafal. Di rumah anak bernaon, dia kebiasaannya gimana, dengan orang tua gimana, dengan temannya gimana, dengan cara ngobrol secara langsung di waktu-waktu yang tegang, kita dekati anak tersebut. Ngobrol, mengapa kamu di rumah kamu jarang sekolah? Anak kan kasih tahu begini curhat anak. Secara tidak langsung anak merasa terpanggil, anak merasa dihargai bahwa saya sebagai murid kepada guru ini kok bisa mendekati saya sampai sedetil itu. Setelah tidak langsung kita beranggapan bahwa kamu ini adalah teman bapak dalam arti kutip, artinya bila mana kamu ada masalah baik berupa materi, apa tolong segan kita untuk mengeluarkan uang. Udah, kenapa kamu tidak sekolah? Pak, tapi itu tidak bahasa kamu. Oh, saya mesti memati. Kita harus berani mengeluarkan uang. Contoh, kalau saya kelasnya, kenapa kamu tidak sekolah? Pak, saya tidak dikasih uang. Begini caranya satu, kamu nanti tiap pagi kamu lihat di bawah meja kamu, di ada sana kamu buka, di sana kamu temukan uang. Secara semua guru ini bukan sebagai guru, tapi dia merasa dihargai. Dia merasa terpanggil untuk tuntas yang tadi awalnya dia tidak mau sekolah, sakit pun dia ada pada sakit atau ngantuk pun dia berangkat untuk sekolah dan merasa teman saya itu takut nanti Pak Ate itu nanya ke saya kemana, dia tidak mau Tuhan kerja, lebih baik saya sakit dia di kelas. Nah, secara langsung dia berperan sebagai teman di sana untuk mendekati anak baik dalam segi positifnya, negatifnya kita akan apa karakteristik seorang siswa. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Neng.
sangat detail sekali dan panas sekali apa yang menjadi alasan kenapa partai setuju untuk guru ini berperan sebagai teman bagi siswanya. Tadi Bu Lupa tidak setuju katanya ya. Alasannya kenapa Bu Lupa? Terima kasih waktunya kepada Pak Ibu. Kenapa tidak setuju? Karena pikiran saya pribadi gitu ya. Teman di sini teman yang benar-benar teman kayak teman itu ya. Tapi kalau misalkan karena banyak kejadian, banyak karakter anak kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang sopan, ada yang urakan, ada yang tidak bisa diam. Karena kalau misalkan kalau semua di-flat gitu ya, semua siswa dijadikan teman, saya tidak setuju. Tapi kalau artian teman sebagai apa yang dibicarakan oleh Pak Ateng, saya setuju. Emang seperti itu seharusnya seorang guru gitu kepada murid-muridnya, supaya muridnya itu nyaman untuk bercerita. Kenapa tidak setuju ini? Kalau dipletkan ya, kan karakter anak ada yang benar-benar cari perhatian orangnya. Di sisi lain saya amati ternyata anak tersebut di keluarganya kurang diperhatikan. Kalau misalkan terlalu diperhatikan pun tidak akan nyambung gitu Pak. Jadi lebih baik kita sebagai guru yang tegas. Kalau misalkan dia nyamannya belajar seperti apa ya kita ikuti, supaya dia nyaman belajar, tidak mengganggu temannya, di kelas kondusif gitu. Tapi kalau ya seperti itu, kenapa saya tidak setuju itu bukan karena yang namanya karakter siswa itu tidak semua sama. Jadi ya perlakuannya pun iya ada yang oke dijadikan teman emang baik, karena di sisi lain kita jadi mengetahui hal-hal yang sudah teoriin, tapi karakter yang enggak bisa diajak sebagai teman emang ada gitu murid itu. Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lupa atas pemaparan kenapa setuju untuk seorang guru memberikan peran sebagai teman pada siswanya. Nah, sekali lagi ya saya bilang ini dari tentang betul dan salah. Ya kita mengajak refleksi kita bareng-bareng bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru di kelas yang memiliki budaya positif. Yang pasti budaya positif ini harus kita tularkan, harus kita terapkan implementasikan kepada murid kita di kelas. Nah, ini adalah mind mapping atau peta konsep dari budaya positif. Nah, di sini ada budaya positif, ya, ini teori kontrol dari pilihan Dr. William Glasser. Nah, beliau mengungkapkan bahwa tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini adalah sesuatu yang dikembangkan oleh William Glasser, ya. Nah, maka di sini apa? Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik yang tadi yang tentang hadiah itu ya tadi. Jadi kita memberikan reward, kita memberikan hukuman. Nah, ini adalah akan berpengaruh kepada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik pada siswa kita di kelas. Selanjutnya ada policy control. Tadi di penjelasan nomor 4 sebagai teman ya. Sebenarnya ada 5. Ada pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, ketika kita siswanya ada bermasalah, nah kita akan menggunakan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ini adalah mind mapping atau peta konsep dari budaya positif. Nah, kita akan selanjutnya. Nah, ini adalah slide pertama yang membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, di sini jawabannya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, budaya positif berarti budaya itu kebiasaan ya, kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas, sudah menjadi karakteristik seseorang. Nah, kita juga harus bisa menerapkan, bisa membudayakan positif
di sekolah kita. Ya, tadi itu ya, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selanjutnya adalah ini konsep ini ya, konsep inti untuk menciptakan model positif. Nah, ada 6 pembahasan pada hari ini kita akan bahas. Mudah-mudahan akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan matik tadi. Ya, yang pertama ada disiplin positif. Dan kita sudah bahas sedikit. Motivasi dalam manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, 6 materi ini saling keterkaitan. Ya, keterkaitan untuk kita bagaimana menerapkan dengan strategi, dengan cara penerapan 6 materi ini. Nah, selanjutnya kita bahas pertama disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebukan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, berarti kita sudah tergambar ketika di sekolah kita sudah punya kesadaran, sampah misalkan ada anak, tanpa dia ada hukuman, tanpa dia ada hadiah, dia akan mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Sebaliknya di kelas, mau ada hadiah, mau ada hukuman, siswa akan memperhatikan gurunya. Nah, kalau sudah itu terjadi di sekolah kita, di kelas kita baru sudah bisa menerapkan budaya positif. Tapi kalau belum, berarti kita belum bisa seutuhnya menerapkan budaya positif. Jadi kita bareng-bareng, kita kolaborasi dengan Bapak Ibu, saya juga sama masih belum sempurna. Ya, kita bareng-bareng untuk kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya. Selanjutnya, nah, budaya positif berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah kebaikan, ya, idealis bagus itu ya. Jadi nilai yang baik, nilai yang terpuji, nilai yang bagus untuk diterapkan. Nah, ini 3 jenis nilai kebajikan universal. Ini termasuk dalam komponen petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skill. Nah, yang pertama ada keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, memberikan yang terbaik bagi dia sendiri. Nah, ini adalah salah satu komponen dari nilai dan kebajikan universal. Yang kedua, petunjuk hidup, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, petunjuk hidup, ya, sama-sama isinya keluasan dan bersama bertanggung jawab, ya. Nah, ini adalah sumber-sumber atau landasan kita untuk menerapkan budaya positif kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita di kelas, ya. Nah, kita runutkan di kurikulum Merdeka itu ada namanya apa? Komponennya ada P5. Apa P5? Panjangannya profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 nilai kebajikan yang terkandung dalam P3 profil pelajar Pancasila. Pertama apa ini? Beriman, bertakwa, akhlak, mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, mendalam, kritis, baik, mandiri. Nah, yang ini terlalu banyak. Nah, di Kurikulum Merdeka sudah disediakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri sebagai guru dan kepada peserta didik yang ada di kelas kita. Nah, ini ya. Jadi ada nilai kebajikan universal yang tercermin dalam P3 profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, kita berbicara motivasi sekarang.
Jadi ada 6 nilai yang di PL3 itu. Nah, kita sekarang akan bahas bentuk motivasi yang ada pada diri kita, mungkin ya, dan juga pada diri siswa. Yang pertama, menghindari tidak yang mana hukuman. Yang keempat, mendapat iman atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri menjadi mereka yang diinginkan. Nah, tadi saya bahas di awal bahwa ada 2 motivasi pada diri setiap manusia. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik, yang apa? Yang ini, menghargai diri sendiri menjadi orang yang mereka inginkan, tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari luar. Munculnya diri sendiri, dari hanya sendiri. Ya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Yang pertama itu tadi, menghindari tidak yang mana hukuman, karena takut sama partai, mungkin suruh ngopel atau kesiangan, akhirnya dia datang ke sekolah pagi-pagi. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik yang diterima dari hukuman atau hadiah tadi. Ya. Nah, yang kedua, malah penghargaan. Juga sama masih bentuk dalam motivasi ekstrinsik pada diri kita atau dari siswa yang kita ampu di kelas. Nah, ketika kita memberikan hukuman, ketika memberikan penghargaan, kita itu memberikan kontrol pada siapa? Kontrol kepada anak, pada siswa. Biar anak patuh, biar anak disiplin, kita berikan kontrol berupa hukuman, berupa hadiah atau reward. Nah, ini adalah ilusi, sebuah ilusi, bohong. Ilusi berarti apa? Khayalan saja, anggapan atau miskonsepsi yang kita dianggap benar. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengontrol murid sebetulnya. Ya, terus bahwa semua penguatan kritik efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi semua. Ya, jadi nanti kita akan bahas seperti apa bijaknya baiknya kita mengontrol perusahaan kita untuk memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, ini mungkin bagaimana seorang bisa berubah dari stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Nah, kita misalnya ada stimulus respon ya, realitas kebutuhan kita. Nah, sini realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Nah, di sini di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di sini di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teori kontrol itu membuka ruang lebih luas untuk kita memberikan sebuah atau merespon sebuah stimulus kontrol yang ada di setiap bagian sekolah. Kita singkat saja. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ketika kita menerapkan disiplin positif kepada anak dan anak melanggar atau tidak mematuhi aturan yang kita sudah buat, nah ada 3 respon, ada 3 kontrol yang kita berikan kepada anak. Ini masih dalam bentuk umum ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman seperti apa? Contohnya tadi ketika anak berangkat ke sekolah terlambat, hukumannya apa? Mungkin bersih atau ke WC, bersih apa di PWC gitu ya, atau lari mungkin gitu, itu berupa hukuman. Konsekuensi itu adalah kalau saksinya tidak memberikan sebuah lebih taat aturan. Terus restitusi, nah di sini restitusinya adalah kita membimbing siswa untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau kita posisikan konsekuensinya ini di tengah-tengah, ya, dia tengah-tengah, netral. Kalau hukuman dia posisinya min, kalau restitusi dia hukumannya plus.
Ini menurut tentang teori kontrol kita kepada siswa. Nah, ini adalah bagan yang berisikan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sifatnya adalah bencana, bersifat satu arah, ya, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ini konsekuensi bersifat terencana dan sepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dosen 2004, ya. Nah, tadi saya bilang ketika kita menerapkan disiplin positif dan siswa melanggar atau tidak mentaati aturan atau melakukan kesalahan di kelasnya, kita memberikan respon kepada anak tersebut. Ya, pertama kita memberikan hukuman, yang kedua memberikan konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, kalau hukuman dari sudah bahas kita pertama, kita memberikan tindakan yang di luar rencana. Misalkan datang terlambat, push up, itu langsung kan? Ya, itu hukuman. Konsekuensi, misalkan, oke, besok di awal tahun begitu Bapak Ibu memberikan sebuah aturan, kalau kesiangan nanti ini hukumannya ya, kalian yang baca di luar. Itu konsekuensi hukuman yang diberikan yang sudah terencana, kesepakatan dengan siswa. Nah, kalau restitusi, ini ya, restitusi ini sebagai bentuk kita memberikan pelayanan sebagai fasilitator dalam kelas. Kita di sini, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita ajak ngobrol, ya, kesalahannya apa. Terus sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, pada kelompok mereka. Mereka kembali kepada kelompoknya dengan posisi sudah bisa memperbaiki kesalahannya dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan bahas di segitiga restitusi, ya. Nah, ini bentuk-bentuk konsekuensi hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini kelas 1 biasanya, ya. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sekarang mereka tulis Lukman, Bopik, siapa yang pakai cepek. Nah, itu ada konsekuensinya apa kira-kira gitu kan. Nah, ini macam-macam konsekuensi atau hukuman yang mungkin diberikan guru pada siswanya. Nah, tadi ya di pertanyaan romantik, apakah hukuman itu bisa meningkatkan prestasi? Nah, disiplin, prestasi siswa atau disiplin. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi ada sebuah perkataan atau statement pemberian hadiah akan memberikan sebuah peningkatan prestasi bagi peserta didik. Nah, kita akan bahas di sini. Kita akan telah bareng-bareng apa yang menjadi koreksi, apa yang menjadi perbaikan pemahaman kita terhadap hadiah atau reward yang kita berikan kepada siswa kita. Nah, didukung oleh penghargaan. Kok bisa sih didukung penghargaan? Kenapa? Nah, ini mungkin pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi sudah dibahas sama Pak Teng, ya. Jangka pendeknya siswa menjadi kecantikan, ketergantungan, tanpa hadiah tidak ada prestasi. Mungkin itu kalimat singkatnya, ya. Nah, penghargaan tidak efektif. Tadi itu ya, karena ada ketergantungan. Tidak ada hadiah, ya sudah biasa aja gitu kan. Nah, yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Ketika Pak Teng suka memberikan permen, terus dia menjawab dan tidak, Pak Teng begitu korek lain nama. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga, penghargaan mengurangi kualitas. Jadi tadi itu motivasinya karena memang dari luar ekstrinsik, maka dia hanya mementingkan bukan kualitas tapi bisa juga kuantitas. Misalkan membuat gunung atau membuat kalimat, nah dia untuk berusaha beres saja. Nah, selanjutnya mematikan kreativitas. Itu ya,
Karena dia tidak kreatif, kenapa? Karena munculnya motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ketika kreatifnya muncul, oh itu ya, berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sehingga muncullah rasa kreativitasnya dalam diri siswa kita. Dan yang terakhir, penghargaan buku motivasi dari dalam diri. Nah, ini bahas tadi. Ketika kita sering memberikan hadiah kepada siswa, nah akan sedikit banyak mengikis motivasi intrinsiknya dalam dirinya. Dan sehingga kreativitasnya pun akan berkurang karena kreativitas motivasinya bukan lagi dari dirinya tapi dari ekstrinsik, dari hadiah, dari imbalan, dari apresiasi atau yang sebutnya pujian, ya. Sehingga secara perlahan akan mematikan kreativitasnya. Selanjutnya, nah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini mungkin kita akan membagi dua, motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Kalau yang nomor satu alasannya kamu ditilang, motivasi apa itu? Motivasi apa? Ekstrinsik. Berarti ekstrinsik. Kenapa ekstrinsik? Ya, takut ditilang sama polisi. Tapi kalau misalkan jawabannya sadar diri kita untuk keselamatan kita sendiri, berarti itu motivasi apa? Intrinsik dalam diri kita sendiri motivasinya. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker saat cuci tangan? Mungkin kalau alasannya takut nggak bisa masuk ke bank, itu berarti motivasi apa? Motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita sadar diri atas kesehatan kita, atas lingkungan kita, berarti kita sudah memiliki nilai-nilai atau motivasi pada diri kita sendiri, ya. Nah itu mungkin yang kita bahas tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita selanjutnya kita bahas. Ini bisa jadi motivasi ekstrinsik pada siswa. Kenapa? Karena di sini ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, di sini ada dua alasan atau dua variabel, ya. Keyakinan kelas versus peraturan kelas. Keyakinan kelas tadi ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Peraturan kelas untuk bukan menumbuhkan, ya, ini memaksa siswa untuk mematuhi aturan dan akan muncul motivasi ekstrinsik pada siswa. Nah, kita akan bahas bedanya apa? Keyakinan kelas bersifat abstrak, peraturan kelas bersifat tertulis. Keyakinan kelas, misalnya gini, keyakinan kelas itu bersumber pada nilai yang dibagikan. Kalau dirinci di Kode 14, saya kurikulum merdeka ada P3, profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, tidak ditulis di kelas. Keyakinan kelas, saya menghormati, harus kreatif, harus disiplin, tidak ada. Adanya apa? Aturan kelas atau tata tertib. Nah, keyakinan kelas ini untuk menyimpan pada dirinya motivasi intrinsik untuk kreatif, untuk bergotong royong, untuk berakhlak mulia, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mandiri, ya, nilai yang terkandung pada P3. Yang kedua, yang kita dibuat disepakati bersama-sama. Peraturan kelas dibuat oleh guru saja. Ketika kita awal tahun membuat keyakinan kelas pada siswa kita ngobrol. Sepakat untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang sepakati bersama-sama dan poin-poinnya jelas dan diingat, ya, oleh setiap siswa. Dan yang kedua, keyakinan kelas bersumber dari nilai kebajikan universal dan peraturan kelas bersumber dari breakdown keyakinan kelasnya. Misalnya gini, keyakinan kelas bersumber dari nilai kebajikan universal atau di P5 ya sudah ada. Dan peraturan kelas misalnya bersumber dari breakdown
kira-kira kelasnya. Misalkan ada mandiri, mungkin nanti di sana ada apa? Ada disiplin juga di sana. Nah, itu dibuatkan oleh gurunya. Selanjutnya, nah, nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin nanti ini akan dibahas, akan berkaitan dengan segitiga restitusi yang kita akan bahas nanti. Nah, singkat saja, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, bagi saya yang saya terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya. Selanjutnya, ini ada 5 polisi kontrol yang berada hukum. Ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini polisi kontrol tadi. Kita akan lihat video ini seperti apa simulasi realnya yang terjadi di sekolah kita. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang menurut saya itu tadi polisi kontrol sebagai penghukum. Kita mengontrol siswa kita untuk memiliki budaya positif sebagai penghukum. Ya, menghukum dengan memiliki lapangan basket. Yang kedua, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. nah, adegan yang bosan ini adalah guru ini menetapkan polisi kontrol pada siswanya dengan memposisikan dia sebagai memberikan rasa bersalah pada siswanya. Jadi kalau yang pertama hukuman, kamu keliling lapangan 5 kali. Nah, kalau yang barusan dia akan menegaskan pada siswanya bahwa dia itu salah dengan berbagai macam alasan. Bisa mungkin takut kepala sekolah, si gurunya, bisa kamu ini kenapa kok salah terus itu ya. Itu dalam kondisi
kontrol dia sebagai pembuat rasa bersalah. Nah selanjutnya, Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. nah sekarang itu teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Isinya seperti ini di dalamnya. Jadi tidak ada percakapan yang serius, hanya dialog yang mencerminkan bahwa guru sebagai temannya. Jadi guru kan tahu dia berlari kencang, berarti dia posisinya untuk ibunya senang saja. Tidak ada apa yang harus diubah ke depan seperti apa. Yang keempat, sebagai pemantau dan monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu Nah, posisi kontrol sebagai manajer, sebagai monitor atau sebagai pemantau, guru ini memantau peraturan kelas yang ada di kelasnya. Ketika siswa melanggar aturan, nah guru pun memberikan konsekuensi yang sudah disepakati di kelasnya. Itu posisi sebagai pemantau atau monitor. Jadi kaku, hanya berdasarkan dengan peraturan yang dibuat di kelasnya. Nah yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer ya. Ini. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin yang Nah, kalau di posisi kelima tentang posisi kontrol sebagai manajer, si guru ini akan memposisikan dirinya sebagai dialog yang baik. Nah, dialog yang menggunakan apa? Nah, ini dia. Menggunakan segitiga restitusi. Kalau penghukum pasti ada hukuman. Ya, yang pertama. Terus sebagai rasa bersalah, guru ini akan melakukan dialog menyalahkan siswa. Kamu kenapa? Siangan, kamu kenapa? Nggak, ini banyak lah ya. Yang ketiga sebagai teman, ya rasa teman aja dialognya. Ya rasa monitor atau rasa pemantau akan memberikan kaku terhadap apa yang disepakati.
Nah, kalau yang manajer ini si guru menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama apa ini? Menanyakan keyakinan, ya, sangat terlambat. Dan kamu kenapa terlambat? Mabuk, ban saya bocor, bagus saya bangun telat. Nah, dialog selanjutnya guru ini akan menggunakan menanyakan keyakinan kelas. Seperti ini misalkan, kamu siapa? Kira-kira apa yang kamu sudah langgar atau sudah kamu lakukan? Ya, ini yang pastinya sudah disepakati di kelas yang tadi. Ya. Yang kedua, menstabilkan identitas. Ketika sudah kita tanya apa yang kelas yang sudah dilanggar, guru ini menstabilkan lagi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ibu juga sama kalau kesiangan. Mungkin ibu juga kalau misalnya ibu kesiangan, gitu ya. Jadi menstabilkan identitas siswa juga merasa netral dulu dirinya. Nah, yang terakhir, kebutuhan. Isinya apa? Mungkin kamu punya alasan apa kesiangan, terlambat, bangun, atau banyak bocor. Nah, setelah menanya itu, langsung tanya kira-kira atas apa yang kamu harus ikatkan ke depan? Disiplin, Bu, gitu ya. Jadi, kalau sekolah lain ada 5, mungkin Bapak Ibu sudah tahu mana ya. Terus Bapak Ibu terapkan sebagai penghukumkah, sebagai merasa bersalahkah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan yang sebagai manajer. Kalau manajer tadi menggunakan segitiga restitusi. Jadi mengambil atau memberikan anak penguatan karakter kembali sehingga dia akan kembali ke kelompoknya dengan baik kembali. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah dalam pertemuan ini budaya positif hakikatnya merupakan bagian dari kebutuhan murid dalam mencapai literasi yang merdeka. Ya, jadi kita harus benar-benar menerapkannya karena ini sangat kebutuhan murid untuk menjadi generasi yang merdeka. Bagaimana mereka terbiasa dengan kebiasaan baik yang merupakan implementasi kepribadian yang baik pula. Sebagaimana dipahami bahwa pendidikan adalah menuntut kodrat anak sesuai dengan kemanusiaan, alam dan zamannya. Tentu saja dengan nilai-nilai menurut kontrak akan mampu memaksimalkan nilai dan perannya dalam mewujudkan generasi yang sesuai dengan Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, beranak mulia, mandiri, gotong royong, bernarritis, kreatif dan kebinekaan global. Jadi tadi 6 materi ini satu kesatuan untuk kita menerapkan budaya positif di sekolah kita atau di kelas kita. Dan yang kedua, dengan mengaktualisasikan budaya positif, maka secara konsisten sebagai perwujudan langkah nyata dalam membentuk generasi yang diharapkan di masa depan. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah tugasnya menuntun kodrat alam, kodrat zamannya anak kita. Mungkin dulu guru dulu beda dan anak sekarang. Nah, kita sesuaikan itu dengan apa yang menjadi kodrat alam, kodrat zamannya peserta kita di kelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa saling berkolaborasi dalam menerapkan budaya konstitusional kita. Pada akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat kan? Hari ini
kita taati ke depan supaya apa? Supaya kelas kita baik. Nah, mungkin kalian akan punya harapan seperti apa kelasnya, ya. Aku yakin kalian mengharapkan kelas yang seperti impian kalian. Coba tanya, kalian harapan seperti apa kelasnya? Yang berapa kelasnya? Ya, tertib. Apa lagi? Disiplin. Bersih ya. Apa lagi? Tidak berisi. Apa nih? Mandiri. Ya. Nah, itu adalah harapan kalian tentang seperti apa kelas kalian. Nah, biar kelasnya sudah harapan kalian, maka kita harus buat peraturan. Ya, berbentuk kesepakatan. Ya, jadi kita sekarang bikin sebuah kelas seperti apa supaya kelas kita seperti apa yang kita inginkan. Ya. Nah, apa pengen nih? Aturan seperti apa? Ada punya nggak? Aturan yang kalian buat. Biar nanti kita apa? Biar nanti kita apa? Terus satunya nih, ya, ini. Peraturan sama. Berarti kamu jangan terlambat. Apa lagi? Ada lagi nggak? Lagi? Berarti kita belum apa kalian? Jangan ribut. Jangan ribut. Lagi? Tidak berisik. Wah, tidak dulu ya. Tidak berisik. Lagi? Lagi? Ah? Tidak ngobrol. Tidak ngobrol. Lagi? Tidak lonte. Tidak lonte. Lagi? Tidak buang sampah. Ya, aturannya tidak buang sampah dalam kelas. Apa lagi? Sini kalau ada makan di kelas. Kalau sehat makannya di luar. Jadi tidak boleh makan dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Apa lagi? Ada? Masih ada? Program kelasnya? Nah, ini udah rapi. Tidak berenang? Tidak. Ya. Tidak berengkar. Nah, ya. Ya. Nah, ini aturan yang kalian buat untuk apa? Untuk mewujudkan kelas sesuai harapan kalian. Tadi pengen yang tertib, pengen yang apa, damai, pengen yang yang nggak ribut, tapi berdiam tertib, disiplin. Tidak bahan kelas kalian yang nyaman, ya. Nah, kita tahu peraturan kelas. Nah, kita buat kesepakatan. Nah, ini yang kalian buat aturan seperti ini. Nah, kesepakatan kelas ini ada kesepakatan yang dibuat oleh kalian dan ditaati oleh kalian. Di mana? Dalam kelas. Tentu ada sanksinya, ada hukuman, ya. Nah, kita ubah kegiatan kelas, ya. Kita bayar dulu ini, ya. Nah, ini
Kita ubah ke kalimat positif. Kalimat ini kan kalimat negatif. Yang terlambat, yang tertidur, dengan berisik, dengan ngobrol, tidak nyontek, apalagi tidak buang sampah di kelas, tidak boleh makan dalam kelas, tidak bertengkar. Ini kalimat negatif. Kita ubah untuk kalimat positif. Ini jangan terlambat, kita ubah ke positif. Jadi datang, nah datang, tepat, ya, satu, kedua, jangan ribut. Tertib di dalam, tertib di dalam, ya, tidak berisik. Sama ini, sama, ya. Nah, ya, kita sudah buat peraturannya, dan kita sudah buat juga kalimat positif dari berbagai kalian buat. Ingat tadi ya, ini adalah peraturan dari kalian untuk mewujudkan cita-cita harapan kalian terhadap kelas seperti apa yang kalian ingin inginkan. Ya, nah ini contohnya udah ya. Apa sebenarnya seperti ini, ada tentang tepat waktu, tertib dalam kelas, menghargai teman, menjaga kebersihan, disiplin dalam pembelajaran, tertib di dalam kelas. Ya, nah sekarang kita belum buat keyakinan kelasnya. Ya, buat keyakinan kelas. Pertama nih, ya, datang tepat waktu. Apa yang harus kita buat? Tapi kita harus disiplin, ya, disiplin. Terus yang kedua, tapi dalam kelas tidak menghargai teman, ya, menghargai teman. Lagi, apa lagi? Ada lagi disiplin, menghargai teman. Ini menjaga kebersihan. Kira-kira kalau sendiri bisa nggak bersihan? Sendiri bisa? Misalkan ini sendiri jaga kebersihan, yang lainnya apa? Nggak menjaga, mau sama sembarangan, bisa nggak kira-kira? Ya, berarti apa dong? Kerja sama atau bergotong. Apa itu namanya? Menjaga kebersihan. Ya, bergotong royong. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Berapa sekarang? Kelas 4. Ada berapa keyakinan kelasnya? Ada 3. Pertama apa? Disiplin. Nah, sekarang keyakinan kelasnya disimpan dalam hati kalian dan diterapkan. Pertama apa? Disiplin, datang tepat waktu, istirahat, masuk lagi ke kelas, tidak ada alasan untuk di luar. Kalau sampai masuk ke disiplin. Itu kayak kelas kita yang betul apa tadi? Menghargai teman. Tidak boleh bertengkar ya tadi ya. Tidak boleh lagi. Tidak boleh apa? Kalau perempuan nih suka ledek-ledekan ya, atau bullying. Ya, dasar kamu jelek, tidak boleh. Ya, kita menghargai teman. Mau jelek, mau ganteng, mau cantik, mau apa, kita harus menghargai teman. Kita milih nggak buat jadi ganteng? Enggak kan? Dia milih nggak buat jadi jelek? Enggak kan? Semuanya adalah pemilihan dari
Allah Subhanahu. Kita harus menghargai teman kita. Gendut, gendut ya, menghargai teman, ya, jangan membuli, ya, dan yang lain. Oke? Terus yang ketiga apa? Bergotong. Nah, ini apa bergotong lagi? Bergotong apa maksudnya? Menjaga. Kalau sendiri bisa nggak kira-kira? Bukan namanya pokoknya Aulia sendiri aja menjaga kebersihan. Yang lainnya apa namanya, buang sampah sembarangan. Bisa nggak kira-kira? Ya bisa. Ya harus bergotong, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga apa lagi? Kebersihan dan ketertiban lagi, menjaga motivasi kalian, saling mendukung ya. Misalkan nih, ini jadi tugas, jangan dibully, belumnya, tapi dikasih bakti, ayo sob, jadi tugas ini dibantuin, ya, itu sama saja kita bergotong. Paham ya? Nah, kita buat sanksi sekarang. Kita mau buat tadi peraturan kelas ini, ya, ini peraturan. Ini kita dengan kelas ini peraturan. Datang tepat waktu. Kalau terlambat gimana? Sanksinya apa? Sanksinya kalau terlambat? Hukumannya sudah hukumannya. Hukumannya? Ada punya ide? Apa hukumannya terlambat? Hukumannya besoknya harus datang tepat. Ya. Terus ada tambahannya. Kalau 3 kali terlambat terus, nanti Bapak akan panggil. Kita ngobrol apa masalahnya ya. Jadi dalam kelas, kalau yang ribut apa belajar itu? Nanti harus memimpin, sanksinya adalah memimpin ketertiban. Nah, ya, sekarang dibuat lagi-lagi. Bapak panggil. Nah, itu tugasnya adalah memimpin ketertiban. Nah, itu jaga ketertiban kelas. Terus menjaga kebersihan. Nah, kalau ada yang piket terus pulang nggak piket gimana sanksinya? Di pulang sekolah nih nggak piket gimana sanksinya? Apa? Nah, berarti pagi-paginya harus piket. Ya harus piket. Kalau piket lagi, berarti 2 kali piketnya 2 hari, ya. Kalau piket tidak terlaksanakan, berarti kita akan memberikan sanksi piket yang piketnya 2 kali, ya. Sepakat? Oke. Nah, itu bagian kelas yang Bapak buat bersama kalian, ya. Sekali lagi ini adalah buat mewujudkan harapan kalian. Harapan apa? Harapan seperti apa kelas kita, ya, yang tertib. Yang apa lagi tadi? Yang tertib, yang apa lagi? Yang bersih dan juga yang disiplin. Ya, oke, silakan. Dulu yang telah memberikan pengibasan yang sangat luar biasa tentang disiplin positif. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua sebagai guru ya di SDN Rawasari. Sangat luar biasa disiplin positif ini kita terapkan baik di kelas maupun di sekolah demi terciptanya pembelajaran yang nyaman, aktif dan kreatif di UPTD SDN Rawasari. Rekan-rekan guru di sini mungkin ada yang mau merefleksikan tentang budaya positif kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi terkait tentang disiplin positif yang telah dipaparkan oleh Bapak Dudun Bahrul Hikayat SPD. Dipersilakan. Yang lain ada tanggapan? Boleh, yang lain silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iim selaku moderator. Kita sebelum sampai ke redaksi memberikan aplaus yang meriah. Ini langkah baik dari program CGP ini melakukan diseminasi untuk rekan guru yang lain. Tadi sih saya rancu ini. Yang benar itu diseminasi atau diseminasi? Diseminasi ya, bukan desi ya. Jadi diseminasi penyampaian kembali. Ada beberapa hal yang saya tangkap tadi, terutama di pertanyaan pemantik ya, pemberian hukuman mendisiplinkan siswa. Apakah benar memberikan hukuman pada anak bisa mendisiplinkan gitu kan ya. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi penyelesaian masalah siswa. Kemudian guru sebagai teman. Bapak Ibu, ini bekal buat kita tentunya dalam mengajar keseharian kita, bahwasanya kita ini guru bukan hanya mengajar. Tugas kita ini ada tugas yang lain, mengajar, mendidik, membimbing, melatih ya. Yang mana dari beberapa kompetensi yang ada, kalau tidak salah ada 14 kompetensi ya. Melekat di kita ini ada 14 kompetensi, dirangkum ke dalam 3 keterampilan guru, didaktik metodik atau pedagogi, profesionalisme, kemudian sosial ya, dan profesionalisme. Ada 4 ya, ada 4 keterampilan guru, keterampilan pedagogis, profesionalisme, sosial, kemudian satu lagi apa ya? Nah, dari 4 pertanyaan pemantik tadi ada yang setuju, ada yang tidak, dan sudah memberikan alasan yang masuk akal juga. Tadi katanya kalau diberikan hadiah ini akan mengakibatkan ketagihan. Ketika kita tidak punya hadiah, nanti anak malas belajar. Ya. Kemudian tadi kaitan dengan hukuman, apakah benar itu bisa mendisiplinkan siswa? Ya. Saya pikir jawaban-jawaban yang tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan guru betul. Jadi ada kalanya kita sebagai guru menghukum, tapi bukan menghukum. Kalau saya sih ngomongnya bukan hukuman, tapi sanksi. Ya, sanksi. Bagaimana supaya anak tidak merasa dihukum? Kita kita buat dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kaitan disiplin positif. Kalau hukuman memang kesannya itu kasar, bengis. Tapi kalau sanksinya itu jangan lupa kita bikin kesepakatan dulu dengan anak, kesepakatan kelas, ya. Dari mulai kamu jam berapa ingin datang ke kelas, kemudian istirahat jam berapa, tata tertib di kelas, ketika belajar seperti apa, itu disepakati. Saya yakin ketika anak sudah mereka sepakat tentang keyakinan kelas, ketika mereka menyadari, oh ini saya sudah melanggar aturan kelas saya. Saya pikir tidak perlu ada langkah restitusi yang ketiga itu, ya. Ketika mereka sadar dengan sendirinya, ya, ini saya sudah melanggar. Berarti kita tidak usah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, karena anak sudah sebelumnya sudah menyadari. Itu kan langkah segitiga restitusi kan ada 3 tadi pada penduduk, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan apa? Keyakinan. Ya. Yang paling penting yang ketiga bukan menanyakan keyakinan. Ke depan anak mau seperti apa? Ya. Nah, kita otomatis membimbing dengan fokus kepada apa yang diharapkan anak,
yang dianggap oleh anak itu yang terbaik. Saya ingin jadi ini Pak, bukan ya kita arah. Ya. Nah memang langkah-langkah yang dua pun tidak kalah penting. Yang pertama tadi yang identitas lah identitas. Nah, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan kita panggil, ya, kita yakinkan, stabilkan emosinya. Kamu kemarin berbuat ini, kamu sadar tidak? Mungkin saja kan anak lagi emosi, ya. Misalnya dia membuli temannya, dia tanya, kamu kemarin membuli si itu sadar tidak? Lupa, tapi ke amak atau apa? Kurang akhirnya amak, dan memang si anak diutamain bapak kami Pak, itu kan? Nah, ketika sudah ada kita menstabilkan emosinya, oh berarti dia sudah sadar kemarin itu dia ngomong seperti itu membuli temannya itu karena memang dia lagi emosi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Hanya itu tindakan yang kamu lakukan kemarin, cek kamu salah tidak? Salah Pak. Nah, ketika anak sudah sadar sendiri bahwa itu salah, kamu kesiangan masuk kelas, sedangkan dalam keadaan kelas jam 7 sudah masuk. Kamu salah tidak? Salah Pak. Itu keyakinan ya, menanamkan keyakinan. Kemudian tadi yang terakhir adalah menunjukkan tadi validasi ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian menunjukkan keyakinan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, memang betul disiplin positif ini sangat penting dalam manajemen kelas, dalam manajemen sekolah. Saya selaku pimpinan di sini. Sekolah tidak akan disiplin ketika di kelasnya memang awet-awetan. Jadi ke depan silahkan dengan adanya 3 CGP ini, saya harap jadi motivator, jadi motor penggerak di sini kaitan dengan disiplin positif terutama. Ya, saya yakin ketika kita kolaborasi semuanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ketika di kelas sudah disiplin, insya Allah level sekolah akan disiplin. Ya, memang betul tadi ada kalanya kita dalam kesempatan tertentu memberikan sanksi, karena anak sekarang kalau tidak ada sanksi dibambang terus ya seperti itu. Ya, kita ini kan di kelas leader, Bapak Ibu guru di kelas itu leader, pemimpin. Ya, makanya ada manajemen kelas. Kita ini manajerial loh di kelas itu. Ya, ada gaya-gaya tertentu pendekatan kepada anak. Ya, ada pendekatan humanistik, pendekatan militaristik, pendekatan otoritaristik, gitu ya. Nah, yang saya tahu sekarang ini yang kita ambil dalam dunia pendidikan pendekatan humanistik. Bagus memang, tapi sesekali kita dipadukan juga dengan pendekatan yang lain. Contoh, ketika kita yakin untuk mendisiplinkan anak harus gaya militaristik, ya kita adopsi, tapi jangan ke fisik. Tadi itu dengan institusi segitiga institusi. Anak sadar akan kesalahannya, kemudian akan mengubah perilakunya dan menatap keyakinan ke depan masa depan. Ya, Pak, apakah perlu kita sebagai teman buat sesuatu perlu? Ya, ingat dong, tugas kita ini selain mengajar sebagai pembimbing, ya pembimbing. Makanya waktu di sekolah penggerakan ada mata modul khusus bimbingan dan konseling, ya. Bukan artinya anak tidak punya duit, guru tiap hari harus mengasih, tidak bukan itu artinya. Ketika anak bermasalah, kita gali akar masalahnya di mana. Kita kalau menyangkut orang tuanya, Pak, orang tua saya begini, kita komunikasi dengan orang tua. Ibu, ini anak bapak seperti ini karena memang begini. Kita komunikatif, ya kolaboratif dengan orang tua, ya untuk mewujudkan disiplin positif. Sebagai teman kita saat tertentu bisa harus, ya. Kadang-kadang anak sekarang ini ngadu ke orang tuanya malu, tapi ketika gurunya berani ya. Ibu, saya di rumah deh seperti ini. Bahkan ke orang tuanya dia punya pacar, untuk dia. Saya kan gurunya ada yang berani kan ibu sih itu anu-anu gitu ya. Jadi ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai guru, bahkan ada kalanya kita sebagai orang tua di sekolah, ya.
tingkatkan terus komunikasi antara Bapak Ibu guru, ya, kemudian komunikasi juga jalin dengan orang tua, dengan stakeholder yang ada di sini, terutama kita kolaborasi dengan teman-teman untuk meningkatkan disiplin positif. Saya yakin suatu saat Rawasari akan menjelma menjadi sebuah lembaga pendidikan, ya, yang nanti akan menghasilkan output siswa kita sesuai dengan misi kita: cerdas, antusias, nasionalis, ya, toleransi, Islami dan kreatif. Saya yakin ke arah sana. Peludun, ini hal yang positif. Terima kasih. Tentunya jadi ilmu juga buat rekan-rekan yang lain, ya. Terus berjuang, tingkatkan. Kemudian saya hanya berpesan ke depan, tolong ada semacam implementasi lah dari apa yang didapatkan dari modul-modul yang didapat di CGP guru penggerak di sekolah. Nanti lambat laun kita bukan hanya diseminasi secara seremonial saja, tapi kita praktekkan dalam konteks aplikasi yang nyata. Itu mungkin salut buat Bapak Ibu, Bu Aisyah, Pak Lukman, Pak Dudun. Sudah kelihatan ada progres. Pak Lukman yang biasanya jarang mau berbicara, sekarang sudah mulai kelihatan mau berbicara. Ya, bagus. Itu saja mungkin refleksi dari saya, cukup positif, ya. Terutama tadi ada motivasi intrinsik, ekstrinsik. Betul Bapak Ibu, itu saya pernah membaca sebuah buku dari Quantum Learning. Di situ dijelaskan bahwa yang menentukan keberhasilan belajar anak itu bukan motivasi ekstrinsik, bukan hadiah dari guru, ya, tapi memang berkaitan. Ketika dikasih hadiah itu bukan hadiah berupa barang kok, ujian, sanjungan, ya, itu akan menambah motivasi intrinsik. Seperti pulpah lah, pulpah itu gelis, cantik, itu akan bangga. Dibanding, pulpah mah jelek, paling bangga hati yang mana galama gitu ya. Nah itu sifat juga. Ketika kita kasih pujian, kasih aplaus, itu suatu penghargaan buat siswa. Ya, saya salut dengan fasilitator dari provinsi Bu Resti. Ketika sudah prakarya itu, Bu, tidak seberapa harganya barang yang dikasih itu, ya, berupa casan, ya, kabel casan HP, tapi dia kasih penghargaan kepada peserta UAKannya. Nah, saya tidak menghimbaukan memberikan hadiah barang atau apa, dan memang hadiah itu untuk memotivasi belajar siswa tidak hanya berbentuk barang. Ketika kita memberikan pujian, aplaus, sanjungan, ya itu merupakan hadiah juga. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mendengarkan kegiatan hari ini. Saya ada 3 guru penggerak di sini. Ada saya, ada Bu Aisyah, ada Pak Lukman. Akan berusaha semampunya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin apa yang tanggung jawab kita implementasikan nilai-nilai guru penggerak. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan arahan, ulasan dan seperti apa kita ke depan, dan semoga kita tetap bisa berkolaborasi, bisa saling melengkapi, saling memahami dan saling menguatkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.